Jumpa lagi kita di teori ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang biaya produksi. Apa itu biaya? Ada perbedaan konsep biaya antara seorang ekonom dengan seorang accountant, seorang akuntan. Seorang ekonom itu memperhitungkan biaya yang eksplisit dan juga yang implisit, ya, atau total opportunity cost. Yang biaya yang terlihat dan yang implisit. Baru sisanya itu disebut dengan economic profit. Sedangkan seorang akuntansi, biaya itu adalah yang eksplisit, yang bisa dinyatakan atau dituliskan, yang ada buktinya. Nah, contohnya begini, simulasi antara seorang ekonom dengan seorang akuntan. Putri adalah seorang karyawan dengan gaji 4 juta. Suatu hari Putri resign. Jadi dia meninggalkan gajinya yang 4 juta itu. Dia resign, membuka sebuah usaha kue. Ya, yang setelah jalan sebulan, ternyata pengeluaran usaha kue itu adalah 4 juta. 5 juta per bulan pengeluarannya. Nah, sedangkan pendapatan usaha Putri itu adalah 6 juta. Sehingga profit secara akuntansi adalah 1 juta. Nah, orang akuntansi akan bilang bahwa Putri ini untung, yaitu untung 1 juta, karena pengeluarannya adalah 5 juta, pendapatan usahanya 6 juta, jadi untung. Tetapi bagi orang ekonom, ini rugi, ya, karena sebelumnya pendapatan Putri itu sebelum dia memutuskan uh, resign itu 4 juta. Tetapi setelah dia resign, pendapatan bersih Putri sekarang 1 juta. Putri ini rugi. Keputusannya resign itu adalah sebuah kerugian. Nah, bagi orang ekonom, Putri ini baru untung secara ekonomi itu apabila profit dari usaha kuenya itu paling tidak lebih sedikit dari 4 juta. Ya, katakanlah profitnya itu adalah 4,5 juta. Nah, ini secara ekonomi Putri itu disebut untung 500.000. Ya. Karena konsep biaya dari ekonomi itu adalah opportunity cost. Jadi segala sesuatu yang harus dikorbankan untuk mengambil keputusan ini. Termasuk yang eksplisit, yaitu Putri dalam hal ini harus beli bahan baku, harus menggaji karyawan. Dan termasuk Putri yang harus meninggalkan kerjaannya. Nah, itu semua adalah biaya bagi ekonom. Beda dengan akuntansi, biaya bagi orang akuntansi itu adalah yang nyata. Yang jelas itu keluar uangnya kemana, untuk apa. Atau yang eksplisit. Maka ini ada perbedaan antara seorang ekonomis dengan seorang akuntan dalam mendefinisikan biaya. Nah, di sini kita mengambil definisi adalah sebagai ekonom. Ya, keputusan ekonomi ini apakah betul atau tidak? Maka biaya itu adalah, menurut pengertian kita ekonom, adalah total opportunity cost. Segala sesuatu yang harus kita korbankan ya untuk mengambil keputusan ini. Nah, ini adalah production function. Jadi kita melihat di sini table ya. Kita ini adalah pabrik roti ya, dengan ukuran pabriknya kita asumsikan fix
dan jumlah produk yang dihasilkan hanya bergantung pada jumlah tenaga kerja. Jadi di sini kita hanya merubah input pada tenaga kerja. Ya, pekerja di sini ini yang kita rubah cuma inputnya jumlah pekerja. Nah, mesinnya, pabriknya, luas pabriknya, jumlah mesinnya itu tetap hanya segitu-gitu aja. Ya, ini kita asumsikan tetap. Yang kita rubah inputnya itu adalah jumlah pekerja. Jumlah pekerja 0, nah ini menghasilkan output 0. Kemudian tetap ada biaya pabrik, karena pabrik itu tetap ada biaya tetap. Ya, misalnya biaya penyusutan gedung. Karena jumlah pekerja 0, biaya tenaga kerja juga 0, dan ada biaya total yaitu biaya pabrik tadi. Pekerja 1 menghasilkan output 50 roti. Kemudian marginal produknya 50, biaya pabriknya tetap, ini akan tetap terus, biaya pabrik seperti ini aja. Kita tidak merubah ukuran pabriknya, ini kita anggap tetap ya. Kita asumsikan tetap. Tenaga kerja di sini digaji 100.000. Maka sekarang total biaya 130.000. Kemudian kita merekrut 1 orang lagi. 1 orang ini, sekarang 2 orang tenaga kerja ini menghasilkan 90 produk. Ya. Yang 1 orang ini berarti hanya bisa nambah 40. Ini namanya marginal. Marginal itu artinya 1 orang yang baru ini, dia cuma bisa nambahin 40 produk. Mungkin kita asumsikan, kenapa ini yang kedua ini nggak 100? Kenapa langsung jadi, bukannya kalau 150 nambah pekerja 2 jadi 100. Ya, 50 juga. Jadi 100 kan output. 2 orang ini jadi 100. Nah, di sini kita perlu memperhatikan sebuah properti yang disebut dengan diminishing marginal product. Artinya, kita lihat marginal produknya di sini semakin mengecil, diminishing ya. Ini sebuah properti. Artinya, semakin banyak inputnya ini, justru outputnya semakin kecil. Kenapa begitu? Karena di sini yang lainnya tetap. Input yang dirubah cuma 1. Yang lain nggak dirubah. Gitu kan, di sini pabriknya tetap. Mesinnya sama. Jadi dengan banyaknya pekerja ini menjadikan mereka berebut tempat, berebut alat. Tempat itu jadi sempit. Makin banyak pekerjanya, makin berebut alat mereka, makin sempit tempat kerja itu. Nah, jadi makin banyak input di sini, justru marginnya tiap orang itu justru menambahkan makin kecil di sini. Ini namanya diminishing marginal product. Ini sebuah properti yang terjadi apabila kita cuma mengubah satu input saja, yang lainnya tetap. Ya kan, mengubah satu input saja. Biasanya seperti itu untuk short run, untuk jangka pendek. Itu hanya bisa yang kita rubah satu input saja. Karena untuk merubah skala besaran pabrik ini, misalnya untuk memperbesar jumlah pabrik, itu perlu waktu. Memang tidak semua tergantung jenis bisnis. Ada juga yang misalnya usaha kopi itu dia bisa langsung beli mesin kopi tambah lagi. Seiring nambahnya orang dia beli mesin kopi yang baru. Bisa saja, tetapi kalau di sini kita asumsikan kita hanya merubah satu input, input yang lain itu kita tidak rubah. Ini akan terjadi namanya diminishing marginal product. Jadi marginal produknya ini itu nggak tetap. Nah ini jangan salah ya. Karena banyak orang salah. Dia pikir kalau 2 pekerja itu bakal menghasilkan 100, 3 pekerja bakal menghasilkan 150, 4 pekerja akan menghasilkan 200 produknya.
Jangan lupa, alatnya kan itu-itu saja. Alat tidak kita tambah, ukuran pabrik segitu aja, luasan tempat bekerja segitu. Pasti mereka ini akan crowded, akan berebut tempatnya, alat dan tempat seperti itu, sehingga akan menghasilkan properti ini. Ini namanya diminishing marginal product. Nah, ini harus kita ingat ya. Di sisi sini marginal produknya menurun gitu. Marginal itu artinya orang baru itu menambahi mampunya berapa. Di sini orang kedua menambahi 40 ya. Kita pikirkan orang kedua ini nambahin 50 juga gitu. Orang pertama kan dia mampu memproduksi 50. Orang kedua ini bakal bisa menambahi 50 juga seperti itu. Ternyata enggak. Karena sekarang mereka harus berbagi mesin, berbagi tempat gitu. Nambah lagi orang ketiga, nambah lagi orang keempat. Mereka makin berbagi. Nah inilah diminishing terus semakin mengecil, semakin menurun ya, semakin menghilang. Diminishing marginal product. Marginal product itu semakin turun. Ya, ini akibat kita hanya merubah satu input tanpa merubah input yang lain. Nah, apa dampak dari property diminishing marginal product tadi terhadap production function dan total cost curve? Nah, kita lihat production function itu hubungan antara jumlah karyawan yang direkrut terhadap output, quantity of output. Ya. Kita lihat makin banyak tenaga kerja yang direkrut, outputnya justru semakin mendatar. Artinya tanjakannya semula curam, tinggi, tapi lama-lama menurun. Nah, ini akibat dari diminishing marginal product ini mengakibatkan kurva ini tidak terus menanjak begitu lurus begitu ya, tapi dia menanjak tapi lama-lama menurun seperti itu. Nah, ini artinya diminishing marginal product itu mengakibatkan kurva ini menjadi melengkung seperti ini. Sama total cost curve. Total cost curve itu hubungan antara quantity, output, jumlah output, dengan cost-nya. Jadi output makin banyak outputnya, total cost-nya jadi makin naik. Kenapa jadi makin naik? Karena marginal cost-nya itu jadi makin tinggi, makin naik marginal cost-nya itu. Ya, karena biaya untuk merekrut karyawan jadi makin dibandingkan dengan produk yang mereka hasilkan tidak sebanding gitu. Nah, itu total curve-nya itu naik, semakin banyak kuantitinya semakin naik. Total cost itu kan gabungan antara fixed cost dengan average cost. Fixed cost dengan variable cost gitu, fixed cost dengan variable cost. Nanti kita lihat kalau fixed itu tetap fix, lurus ya. Ya, karena variabel itu mengikuti dengan jumlah quantity. Nah, totalnya itu melengkung seperti ini. Nah, ini akibat dari diminishing marginal product itu mengakibatkan kurva ini melengkung, yaitu kurva production function dan total cost curve. Nah, ini konsep dari ATC dan MC. ATC itu average total cost dan marginal cost. Nah, ini pertanyaan. Berapa biasanya biaya membuat satu cup kopi? Ini pertanyaan dari bos kepada bawahan. Biasanya buat satu cup kopi itu biayanya berapa? Biasanya biaya membuat satu cup kopi itu berapa? Berarti karyawan itu harus menjawab yang dimaksud bos ini kan adalah average total cost. Rata-rata total cost-nya itu berapa? Satu cup kopi. Nah, ini kita harus tahu sejauh ini perusahaan udah uh, produksi kopinya berapa? Ya.
Terus average total cost adalah total cost dibagi dengan Q. Total cost dibagi dengan Q, gitu. Ya. Kemudian pengusahanya nanya lagi, kalau kita ingin nambah produksi 1 cup kopi lagi dari yang ada sekarang, nah kita perlu biaya tambahan berapa? Biaya tambahannya berapa? Marginal cost. Nah, ini marginal cost ini artinya marginal cost ya. Maksudnya perlu tambahan biaya berapa lagi? Mungkin orang akan jawab, ya kan sama. Ya biaya 1 cup kopi tadi. Belum tentu ya, belum tentu. Karena di situ ada perubahan. Total cost-nya berubah, kemudian kuantitinya berubah. Nah, kita akan lihat tidak sama antara average total cost dengan marginal cost. Jadi gini, average total cost ini ibaratnya sama kayak IPK, IPK sementara kalau kuliah. Marginal cost ini sama seperti nilai mata kuliah. Ya, jadi kalau misalnya mata kuliah ekonomi mikro, nanti dapat nilainya 4. Kemudian IPK-nya 3,5. Pasti IPK-nya ini akan naik. Ya kan? Akan naik. Tapi kalau nilai mata kuliah ekonomi mikro dapat B atau 3, sementara IPK-nya tadi 3,5, nanti IPK-nya akan turun. Jadi tidak sama ya antara marginal cost dengan average total. Average itu artinya rata-rata dari yang sudah total cost yang sudah ada, rata-ratanya berapa. Jadi itu melibatkan semua Q gitu ya. Total dibagi dengan Q gitu. Nah, kalau ini yang marginal tuh yang satu ke depannya kan beda. Ini kan beda ya. Belum tentu misalnya orang IPK-nya 4 terus dia besoknya dapat 4 semua gitu. Kalau dia besok dapat 3 ini akan turun seperti itu. Jadi untuk mudahnya analoginya average total cost itu sama seperti IPK. Marginal cost itu sama kayak nilai mata kuliah yang akan didapatkan nanti gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau ditanya berapa biasanya biaya buat 1 cup kopi? Nah, ini bosnya itu maksudnya nanya rata-rata biaya itu berapa sih sejauh ini gitu dengan yang sudah kita produksi. Nah, terus kalau kita mau produksi lagi biayanya berapa? Maksud bos itu dia mau bandingin. Ya, karena ini biaya, kalau bisa biayanya lebih murah kan. Kalau biaya bikin 1 cup kopi itu lagi lebih mahal, maka jangan gitu. Kalau masih lebih murah, ya lanjut, kita produksi satu lagi. Seperti itu ya. Ini kita lihat ada tabel di samping dan ada kurva di sebelahnya. Kurva ini dari tabel yang di sampingnya. Ini untuk usaha kopi. Ya, output kopi per jam. Ya, ini kita lihat output kopinya dari mulai 0, 1, 2, sampai 10. Kita lihat di sini outputnya, quantity outputnya 1 sampai 10. Lalu kita lihat di sini ada total cost. Total cost. Tentunya fixed cost ini tetap ya. Fixed cost tetap di sini tapi tidak digambarkan. Kalau digambarkan kayak di sini dia fixed cost ya. Di sini fixed cost. Kemudian total cost itu adalah penjumlahan fixed cost dengan variable cost. Variable cost-nya adalah 0,3. Variable cost 0,3. Ya, 0,3 di sini, kemudian 0,8 naik terus. Ini adalah variable cost yang ini. Tapi di sini digambar ini average ya. Variable cost, lalu average fixed cost.
Ya, average fixed cost ini selalu menurun. Nah, ini rata-rata biaya tetap. Jadi rata-rata biaya tetap itu sifatnya semakin banyak produksi, maka dia semakin turun karena fixed cost-nya itu dibagi ke banyak produk gitu ya. Fixed cost itu kan tetap, makin banyak eh, produknya makin terbagi deh karena average itu kan rata-rata pembagian. Fixed cost dibagi ke Jadi fixed cost dibagi ke quantity. Makanya makin banyak Q-nya makin turun dia kalau kita lihat di sini ya. Average fixed, tapi kok dia melengkung? Dia melengkung ini berarti ini ada dampak dari diminishing marginal product gitu. Diminishing marginal product. Oke. Kemudian average variable cost. Ini average variable cost. Berarti yang variable cost ini dibagi dengan output ya. Average variable cost di sini. Lalu average total cost. Nah, ini menarik, average total cost ini awalnya turun lalu menanjak. Setelah dia mencapai titik maksimal di persilangan ini, kemudian dia menanjak. Marginal cost dia menanjak. Lalu marginal itu artinya untuk memproduksi 1 cup lagi perlu biaya berapa? Ya, untuk memproduksi 1 cup lagi perlu biaya berapa gitu ya. Nah, kita lihat di sini total biaya 1,4. Tapi kalau kita mau naikkan lagi kita perlu nambah biaya 2,10 kalau di sini ya. Sehingga nanti biayanya jadi paling maksimal paling apa namanya? Ini kita lihat USAVE average total cost-nya bentuknya USAVE ya. Berbentuk huruf U. Dan total cost yang paling rendah itu adalah kita kan ingin rata-rata biaya, rata-rata total cost itu kan yang paling bawah gitu ya. Sama kayak kalau IPK kita kan pengennya yang paling tinggi. Kalau biaya ini kan kita ingin yang paling rendah rata-ratanya. Rata-rata yang paling rendah itu tercapai apabila dia marginal cost ini menyeberang gitu ya. Melintasi ya di sini. Berarti dalam hal ini adalah 5 atau 6. Jadi 5 atau 6 quantity inilah yang dia bisa mencapai titik average total cost yang paling rendah. Kurva biaya dan bentuknya. Tadi kita lihat ada kurva biaya. Bentuk menanjak marginal cost. Kita lihat tadi MC, marginal cost itu nanjak terus ya. Ini menunjukkan sifat diminishing marginal product. Ya. Kemudian bentuk U dari kurva average total cost. Nah ini karena average total cost itu kan adalah penjumlahan dari average fixed cost dengan average variable cost. Kita tahu average fixed cost itu kan selalu menurun. Nah, cuma saat output masih rendah, average fixed cost-nya tinggi. Karena fixed cost hanya dibagi beberapa unit yang sedikit. Seiring bertambahnya output, average fixed cost semakin menurun, tetapi saat output semakin naik, average variable cost yang dia sekarang dominan gitu. Ya. Average variable cost jadi dominan karena adanya di property diminishing marginal product. Nah, bentuk dasar pada dasar atau paling bawah dari bentuk U inilah yang sering disebut sebagai the efficient scale dari perusahaan. Ya, pada Q di dasar bentuk ini adalah rata-rata biaya total terendah. Tadi kita sudah jelaskan di kurva sebelumnya ya. Jadi average total cost bentuk kurvanya itu adalah U, bentuk U. Nah, dasarnya itu terjadi pada saat marginal cost itu melintas.
Seperti itu ya.